Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nauzara Kolbu Nabila dari D3 Keperawatan Stikes Hang Tua Surabaya dengan nomor NIM 2020-028. Oke, saya akan menjelaskan tentang cara memasang kateter. Di antaranya kateter sendiri adalah perangkat medis yang terdiri dari tabung panjang dan tipis yang bisa dipasang dengan berbagai variasi ujung yang berbeda untuk memenuhi berbagai fungsi kateter. Dimasukkan ke dalam tubuh sebagai bagian dari berbagai macam prosedur medis. Misalnya, alat ini digunakan untuk mendiagnosis genitourinary GU, peredaran pada saluran, untuk memonitor tekanan intrakranial, dan bahkan memberikan obat-obatan tertentu. Oke, langsung saja cara pemasangan yang pertama, yaitu mempersiapkan pemasangan. Yang pertama ini menjelaskan proses metode ini kepada pasien. Sebelum menjalankannya, kebanyakan pasien tidak terbiasa menjalani metode seperti ini, apalagi dipasang tabung panjang ke dalam uretra mereka. Meskipun metode ini tidak selalu digambarkan menyakitkan, seringkali bahkan pada umumnya dikatakan cukup banyak menimbulkan ketidaknyamanan. Untuk menghormati pasien, jelaskanlah dengan detail langkah-langkah prosedur sebelum memulai metode ini. Dan selanjutnya yaitu meminta pasien untuk berbaring terlentang. Posisi mengangkang pasien ini berbaring dalam posisi terlentang akan melemaskan kandung kemih dan uretra, memudahkan pemasangan. Kateter uretra yang tegang akan menekankan kateter sehingga menimbulkan perlawanan. Selama pemasangan, kondisi ini bisa memicu rasa sakit dan terkadang bahkan kerusakan pada jaringan utama uretra. Dalam kasus yang parah bahkan dapat menyebabkan pendarahan. Selanjutnya yaitu mencuci bersih tangan dan mengenakan sarung tangan steril. Mencuci bersih dan mengenakan sarung tangan steril merupakan bagian penting dari PPE, alat pelindung diri, yang digunakan pekerja kesehatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan pasien selama prosedur medis. Dalam kasus pemasangan kateter sarung tangan steril mencegah bakteri masuk ke dalam uretra dan menghindari cairan tubuh pasien bersentuhan dengan tangan Anda. Dan selanjutnya yaitu membuka perlengkapan kateter. Kateter sekali pakai dikemas dalam. Pastikan kateter yang tersedia memang sesuai untuk tujuan bagi pasien. Kateter diukur berdasarkan satu unit yang disebut French atau 1 French sama dengan 1/3 mm, dan tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 12 hingga ke 48. French kateter kecil biasanya lebih sesuai untuk kenyamanan pasien, tetapi kateter yang lebih besar mungkin diperlukan untuk mengalirkan urin yang kental atau memastikan kateter tetap dalam posisinya. Selanjutnya yaitu mensterilkan dan menyiapkan area genital pasien. Mensterilkan ini bertujuan ke area genital pasien dengan penyegah kapas yang sudah direndam ke dalam disinfektan, bilas atau seka daerah tersebut dengan air steril, alkohol untuk menghilangkan kotoran. Ulangi sesuai kebutuhan. Setelah selesai pasang tirai bedah di sekitar area alat kelamin, sisakan ruang untuk akses ke penis atau vagina. Dan yang selanjutnya yaitu tahap pemasangan kateter. Yang pertama adalah lumasi ujung kateter dengan pelumas. Olesi bagian distal kateter bagian 2-5 cm di ujung dengan cukup banyak pelumas. Ini adalah bagian ujung yang akan dimasukkan ke dalam lubang uretra jika menggunakan kateter balon. Pastikan untuk melumasi bagian ujung balon juga. Dan yang kedua yaitu jika pasien wanita, tahan labia
supaya terbuka, lalu masukkan kateter ke dalam meatus uretra. Tahan kateter dengan tahan dominan Anda dan gunakan tangan yang non-dominan untuk membuka labia pasien supaya pembukaan uretra bisa terlihat. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra secara lembut dan perlahan. Selanjutnya yaitu jika pasien laki-laki, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra. Tahan penis dengan tangan non-dominan Anda dan tarik perlahan ke atas, tegak lurus. Dengan tubuh pasien, masukkan ujung kateter ke dalam uretra pasien dengan tangan dominan Anda. Yang selanjutnya yaitu teruskan mendorong sampai kateter sampai di kandung kemih. Kateter yang panjang tersebut harus dimasukkan ke dalam perlahan melalui uretra dan terus ke dalam kandung kemih sampai urin bisa diamati. Setelah urin mulai mengalir, teruskan mendorong kateter ke dalam kandung kemih sepanjang 5 cm untuk memastikan kateter menyentuh leher kandung kemih. Dan selanjutnya yaitu jika menggunakan kateter balon, pompa balon dengan air steril. Gunakan syringe berisi air untuk memompa balon melalui tabung steril yang terhubung ke kateter balon yang sudah dipompa berfungsi sebagai jangkar untuk mencegah kateter berpindah posisi saat bergerak. Catatan, jumlah air steril yang digunakan untuk memompa balon tergantung pada ukuran balon kateter. Biasanya sekitar 10 cc air diperlukan, namun untuk memastikan periksalah ukuran balon yang tersedia. Selanjutnya yaitu hubungkan kateter ke dalam kantong drainase. 6. Yang ini adalah gunakan tabung medis steril untuk mengalirkan urin ke kantong drainase, pasang kateter ke paha atau perut pasien dengan plester. Catatan, pastikan Anda meletakkan kantong drainase lebih rendah dari kandung kemih pasien. Kateter bekerja dengan gravitasi urin, tidak mengalir ke tanjakan. Dalam lingkungan medis, kateter dapat dibiarkan selama 12 minggu. Sebelum diganti, meskipun seringkali dibuang lebih cepat, beberapa kateter misalnya langsung dibuang setelah urin berhenti mengalir. Dan yang selanjutnya adalah tips pemasangan kateter yang benar adalah kateter tersedia dalam berbagai bahan, termasuk lateks, silikon, dan teflon. Alat ini juga tersedia tanpa balon atau dengan ukuran yang berbeda. Kebanyakan petugas kesehatan mengikuti aturan tindakan pencegahan universal yang meliputi mengenakan sarung tangan, wajah dan atau pelindung mata, dan jubah jika pemasang kateter. Kosongkan kantong drainase setiap 8 jam sekali. Mengevaluasi jumlah warna dan bau urin yang tertampung di dalam kantong drainase. Selanjutnya yaitu peringatan. Ada peringatan-peringatan yang menimbulkan permasalahan kepada pasien. Antara lain yaitu beberapa pasien mungkin alergi terhadap lateks. Perhatikan jika timbul reaksi alergi. Pantau munculnya komplikasi berikut: bau yang kuat, urin keruh, demam atau pendarahan. Pemasangan kateter mungkin tidak benar jika terjadi kebocoran urin, sangat sedikit atau hampir tidak ada urin di dalam kantong drainase. Dan cukup sekian penjelasan dari saya tata cara pemasangan kateter yang baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nauzur Kolbu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.